Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin buku The Next Millionaire Next Door. Penulisnya Thomas J. Stanley dan Sarah Stanley Fallow. Nah, pertanyaannya nih. Di zaman sekarang yang serba pamer di medsos, konsep jutawan sederhana yang hidupnya biasa aja masih relevan nggak sih buat Anda? Iya, sumber kita kali ini emang buku itu. Isinya menarik banget karena bandingin data jutawan tahun 96 sama data yang lebih baru, sekitar 2015-2016 gitu. Misi kita ya jelas, kita mau gali strategi bangun kekayaan yang awet lah, sama ngebongkar mitos-mitos keliru soal orang kaya. Khusus buat Anda dengerin. Oke, siap. Langsung kita bedah aja ya. Yang pertama nih, kayaknya udah jelas ya. Punya gaji gede itu ternyata bukan jaminan otomatis jadi kaya loh. Malah banyak yang gajinya tinggi tapi ya gitu-gitu aja kekayaannya. Betul banget. Nah, buku ini kan bilang konsep jutawan yang hidupnya nggak neko-neko itu ternyata masih ada banget. Kuncinya ya itu-itu lagi. Disiplin, terus pengeluarannya selalu di bawah pendapatan. Nah, itu dia. Iya, jadi bisa nabung lebih banyak, fokus ke tujuan finansial jangka panjang. Rumusnya simpel sebenarnya, dan selalu manjur, mau zaman kapanpun kan? Tepat sekali. Justru mungkin tantangannya sekarang lebih ke tekanan sosial ya, apalagi dari medsos itu. Isinya kan sering pamer gaya hidup mewah. Nah, jutawan yang beneran ini menurut risetnya cenderung cuek aja gitu sama tren-tren konsumsi. Oh ya? Iya, datanya nunjukin loh, 70% dari mereka tuh tahu persis pengeluaran tahunannya berapa. Terus hampir 60% ngaku selalu hidup hemat. Jadi mereka nggak gampang kepengaruh gengsi gitu. Wah, ini nih yang bikin saya agak kaget pas baca. Mobil paling populer di kalangan mereka itu ternyata bukan merek Eropa yang wah gitu, tapi malah Toyota, Honda, Ford. Iya, mobil-mobil biasa ya. Dan biasanya umurnya minimal 3 tahunan gitu. Harga mobil terakhir yang dibeli rata-rata cuma sekitar $35.000. Malah nih, buat jeans saja batasnya $50, kacamata hitam $150, jam tangan $300. Jauh banget ya dari bayangan kita soal orang kaya pada umumnya. Banget. Dan ini nyambung ke mitos yang paling umum nih, yang perlu dilurusin. Orang sering mikir pendapatan itu ya sama dengan kekayaan. Padahal keliru banget. Yang paling penting itu kekayaan bersih, net worth-nya. Bedanya apa tuh? Accumulators of wealth. Gampangnya, orang yang jago ngubah gaji jadi aset, sama UAW, under accumulators of wealth. Nah, yang UAW ini, gajinya tinggi tapi hartanya nggak nambah-nambah banget karena ya gaya hidupnya boros. Fokusnya di hasil akumulasi akhirnya, bukan cuma angka gaji bulanannya. Oke. Terus ada lagi nih anggapan, kalau orang kaya pasti hidupnya glamor, pamer barang mewah gitu kan? Nah, itu dia mitos lagi. Padahal faktanya, mayoritas sekitar 80% jutawan di studi ini itu self-made. Mereka bangun kekayaan dari nol pelan-pelan. Justru mereka malah ngehindarin gaya hidup yang mencolok. Betul. Sikap hemat itu malah jadi salah satu kunci kekayaan mereka kan? Yang sering pamer itu jangan-jangan cuma kelihatan kaya aja. Apa tadi istilahnya? Pseudo-affluent ya? Pura-pura makmur gitu. Iya, pseudo-affluent. Bener banget. Terus, mitos lain yang juga sering kedengeran, kekayaan itu katanya cuma dari warisan atau hoki aja. Ah, iya, itu sering banget tuh. Studi ini nunjukin cuma sekitar 14% pendapatan jutawan itu datang dari warisan atau trust fund. Jadi, faktor utamanya apa dong? Ternyata ya hal-hal klasik, disiplin, kerja keras, ulet, integritas, dan satu lagi yang penting banget, daya tahan mental, resiliensi pas hadapin masalah. Oke, jadi jelas ya, bukan cuma soal duit masuk, perilakunya ini. Nah, perilaku kunci apa aja nih yang bisa Anda tiru dari mereka? Pertama, udah pasti hemat dan disiplin ya. Itu nomor satu. Artinya, sadar banget uangnya kemana, bikin anggaran dan konsisten hidup sederhana. Dan ini penting nih, ini bukan bakat loh, tapi kebiasaan yang bisa dilatih siapa aja. Betul. Kedua, ini unik nih, namanya sikap cuek sosial atau social indifference. Maksudnya, ya belajar buat gak terlalu peduli sama apa yang orang lain beli atau pamerin, mau di dunia nyata atau di medsos. Menarik. Risetnya nunjukin sikap bodoh amat sama tren konsumsi ini ada hubungannya loh sama kekayaan bersih yang lebih tinggi.
nggak peduli usia atau pendapatannya berapa. Wow, oke. Terus yang ketiga, ini juga krusial kayaknya. Pilihan tempat tinggal yang strategis. Jangan kejebak beli rumah di lingkungan super mewah cuma buat status doang. Nah, itu jebakan Batman terbesar seringnya. Itu kan pengeluaran gede banget yang bisa nguras kantong ya. Rumah mestinya jadi aset, bukan beban. Jutawan sejati milih rumah yang cicilannya ya nyaman lah buat mereka. Tepat. Keempat, soal investasi yang bijak. Ini bukan soal ikut-ikutan tren saham gorengan atau cari tips cepet kaya gitu. Para jutawan ini cenderung investasi di bidang yang mereka ngerti banget. Contohnya? Seringnya di bisnis mereka sendiri atau instrumen yang lebih konvensional, kayak saham publik, properti, reksadana. Kuncinya lagi-lagi disitrin, terus mereka riset sendiri loh mayoritas gitu, dan fokusnya jangka panjang. Mereka juga hati-hati soal biaya penasihat keuangan. Oh, gimana tuh? Kalaupun pakai penasehat, mereka cari yang fee only, yang dibayar langsung sama klien, bukan dari komisi jual produk. Jadi kepentingannya lebih sejalan sama si klien, gitu. Oke, masuk akal. Nah, ini lagi yang menarik. Ternyata soal pintar akademis, nilai IPK bagus, skor tes tinggi waktu sekolah, itu bukan faktor penentu utama kekayaan ya? Bukan yang utama ternyata. Justru yang lebih penting itu keyakinan pada diri sendiri, bahwa Anda bisa sukses finansial. Terus punya rasa hormat sama uang, dan berani ambil tanggung jawab penuh atas nasib finansial Anda sendiri. Jadi lebih ke mentalitas ya? Iya, faktor psikologis kayak core self-evaluations itu keyakinan pada kemampuan diri dan ngerasa punya kontrol atas hidup. Sama daya tahan mental tadi, itu dampaknya gede banget. Malah banyak jutawan sukses justru termotivasi karena dulu mungkin pernah diremehin atau diragukan kemampuannya. Wah, keren juga ya. Jadi, apa nih rangkuman penting buat Anda yang dengerin? Ternyata ya, strategi jadi kaya itu polanya gitu-gitu aja dari dulu. Abadi ya polanya. Iya, disiplin kelola uang, hidup di bawah kemampuan, cuek aja sama tekanan sosial buat konsumtif, bikin keputusan finansial yang cerdas, terutama soal rumah dan mobil, dan pegang kendali penuh keuangan Anda. Ini bukan soal untung-untungan, tapi soal perilaku yang konsisten. Betul. Dan seperti kata banyak jutawan di buku ini ya, seringkali justru proses mencapai kemandirian finansial itu sendiri yang bikin puas, bukan cuma jumlah uangnya doang. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan nih. Iya, pertanyaan buat Anda, daripada cuma fokus ke nominal kekayaan, langkah disiplin kecil apa sih dalam perjalanan finansial Anda yang bisa Anda mulai hari ini? Sesuatu yang bisa ngasih rasa puas dan kendali. Nggak peduli berapapun angka nol di rekening Anda sekarang. Coba direnungkan ya.